Illuminati. Organisasi atau perkumpulan rahasia ini konon menjadi salah satu organisasi yang ditakuti karena dapat mengontrol dunia. Mulai dari ekonomi, sains, kedokteran, dunia selebriti, hingga lingkaran politik di negara-negara besar. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Illuminati dan bagaimana mereka bisa dianggap sebagai organisasi penguasa dunia? Dan inilah beberapa fakta yang terkait tentang Illuminati. Illuminati diawali dengan ide akan sebuah kebebasan. Pada mulanya, Illuminati muncul dari sebuah ide dan gagasan yang diutarakan oleh Adam Weishaupt, yaitu seorang pemikir dan filsuf yang dilahirkan pada 1748 di Ingolstadt, Jerman. Sebenarnya, Adam hanyalah orang biasa dengan pemikiran yang sangat cerdas. Namun ide-idenya justru sangat ditakuti oleh negaranya sendiri. Adam Weishaupt adalah seorang keturunan Yahudi yang beragama Kristen dan seorang yatim piatu. Ia dirawat oleh pamannya dan sempat mengenyam pendidikan di sekolah populer beraliran Yesuit. Ia sendiri menjalani kehidupannya dengan biasa-biasa saja. Dan setelah menyelesaikan studinya, ia menjadi seorang profesor hukum, menikah, dan memiliki keluarga bahagia yang normal seperti kebanyakan orang. Meskipun hanya tercatat sebagai orang biasa, Adam memiliki ide gila yang cukup meresahkan beberapa negara Eropa di zamannya. Posisi Adam yang sebagai seorang profesor hukum ditambah dengan pengetahuan cerdasnya, ia dinilai sangat aktif dalam melakukan kritik bagi dogma dan praktik keagamaan yang menyimpang di zamannya. Lambat laun ia beranggapan bahwa agama tidak bisa dijadikan sebagai tameng atau perisai dari kesalahan-kesalahan manusiawi. Pada abad ke-17 dan 18, Eropa memang cukup berbeda dengan sekarang. Kala itu beberapa pemikir dan ilmuwan yang dianggap menentang ajaran gereja akan dihukum dengan berat. Adam Weishaupt bukanlah seorang yang anti agama, melainkan ia hanya tidak suka dengan kaum agamawan yang kala itu dianggap sok suci padahal banyak melakukan kemaksiatan. Pemikiran Adam makin radikal dan membentuk sebuah kelompok kecil yang memiliki persamaan dalam ide dan gagasan. Pada tahun 1776, telah ada sekelompok kecil anggota yang memiliki ide dan gagasan serupa dengan Adam. Mereka membentuk kelompok secara sembunyi-sembunyi karena tidak ingin diketahui oleh gereja. Dan secara sederhana, pemikiran mereka mencakup tentang kebebasan berpendapat, kebebasan dari prasangka agama, serta tidak membatasi hak-hak seseorang untuk memiliki ide dan gagasan. Entah orang kaya, miskin, pejabat, atau rakyat biasa. Semuanya memiliki hak yang sama dalam kelompok ini. Tahun demi tahun, organisasi rahasia tersebut tumbuh cukup pesat. Ada banyak orang yang merasa nyaman dengan ide-ide kebebasan ala Adam Weishaupt. Namun, mereka tetap harus beraktivitas di bawah radar gereja. Jika gereja mengetahui aktivitas mereka, maka kemungkinan besar mereka akan dihukum mati. Kelompok eksklusif ini terus berkembang dan memiliki anggota yang beraneka ragam, mulai dari pejabat, orang kaya, hingga rakyat jelata. Diperkirakan keberadaan kelompok kebebasan sudah ada sejak abad ke-13 dan 18, yaitu sekitar 300 hingga 400 tahun sebelum kebangkitan kelompok kebebasan milik Adam Weishaupt. Faktanya, pada tahun 1498, telah ada kelompok kebebasan yang tercerahkan bernama Illuminado, seperti ditulis dalam laman Britannica.
Namun ada banyak ilmuwan dan ahli sejarawan yang kesulitan melacak keberadaan mereka pada zaman tersebut. Beberapa ahli sejarah percaya bahwa pemikiran mereka sama persis dengan pemikiran milik Adam Weishaupt, yakni tentang pencerahan, kebebasan, dan persamaan hak-hak manusia tanpa melihat harta dan tingkatan sosial. Pemikiran tersebut diduga berasal dari kelompok-kelompok kecil asal Spanyol dan Italia, yang tentu saja sama-sama mendapatkan pertentangan dari kaum agamawan. Kemudian pada abad ke-15 hingga 16 juga ada perkumpulan rahasia yang bernama Illuminés yang berasal dari Perancis, yang mungkin juga akibat keturunan-keturunan dari pengikut kelompok sebelumnya di Spanyol. Gagasan-gagasan serta ide liar di dalamnya cenderung radikal. Mereka menentang kaum puritan agama, namun juga cenderung puritan dalam pemikiran mereka. Ilmuwan dan ahli sejarah meyakini bahwa ide dan gagasan mereka cenderung dapat bertahan lama pada rentang ratusan tahun karena pada saat itu perkumpulan mereka memang benar-benar dirahasiakan. Untuk membedakan diri dengan kelompok sosial lainnya, mereka memiliki simbol, ritual, dan ideologi yang mereka ciptakan sendiri. Pada dasarnya, gagasan mengenai Illuminati sudah punah. Zaman dahulu di mana kekuasaan kaum agamawan sangat otoriter dan semena-mena, mungkin keberadaan Illuminati bisa tumbuh subur di berbagai negara Eropa. Kini, di saat zaman sudah modern dan kaum agamawan juga telah berpikiran maju dan moderat, maka seharusnya Illuminati sudah tidak ada lagi. Justru yang berkembang secara pesat mulai abad ke-8 di Eropa dan Amerika adalah teori konspirasi tentang Illuminati yang telah punah tersebut, seperti yang dicatat dalam The University of Richmond. Bukan tanpa alasan banyak orang yang masih merindukan akan kelompok-kelompok rahasia di masa lalu tersebut. Histeria tentang teori konspirasi yang berkaitan dengan Illuminati semakin kental di kalangan masyarakat konservatif New England dan Amerika Serikat. Bahkan kaum konservatif tersebut juga mendirikan sebuah kelompok Illuminati baru dan mengaku penerus dari Adam Weishaupt. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa semakin kesini ada banyak orang yang mengaku bahwa mereka adalah Illuminati dan pengakuan mereka hanyalah permuatan politis. Banyak ilmuwan dan ahli sejarah bersikap skeptis akan hal tersebut. Pasalnya, perkumpulan yang dibentuk di New England tersebut terbukti gagal dan tergilas roda zaman. Ide-ide yang pada awalnya mereka agung-agungkan rupanya tidak dapat membuat kelompok mereka berumur panjang. Illuminati disukai oleh banyak orang, buktinya selalu dikaitkan dengan banyak hal. Pada kenyataannya, banyak orang yang terobsesi dengan kata Illuminati, bahkan segala hal. Baik baru maupun lama yang terkesan tidak normal yang terjadi di dunia ini akan selalu dikaitkan dengan Illuminati. Bahkan, gempa bumi pun bisa dikaitkan dengan ulah mereka. Hal ini membuktikan bahwa secara psikologis ada banyak orang yang secara tidak sadar memimpikan atau mengharapkan ada sebuah kekuatan hebat yang dapat mengguncang dunia. Meskipun faktanya tidak akan pernah ada. Hal di luar logika lainnya yaitu anggapan tentang Illuminati dan perkumpulan rahasia ini selalu dianggap pernah bekerja sama dengan alien secara diam-diam untuk tujuan tertentu. Dan pada kenyataannya banyak sekali orang yang sangat mencintai teori konspirasi tersebut. Dan ternyata mereka yang mudah percaya dengan teori konspirasi ini memiliki gairah mendalam dengan citra diri atau keamanan dirinya sendiri. Dengan kata lain, orang-orang yang minder dan merasa bahwa ia bukan siapa-siapa di dunia ini akan lebih cenderung mudah percaya dengan teori konspirasi alias mudah dibohongi oleh hoax. Kebanyakan mereka yang percaya dengan teori-teori yang tidak jelas asal-usulnya secara psikologis lebih mudah dipengaruhi dan membutuhkan pengakuan dari lingkungannya. Jadi, beberapa ilmuwan dan sejarawan percaya bahwa Illuminati dan gagasan-gagasan abadi mereka bisa dianggap begitu menakutkan akibat dari pemikiran banyak orang di dunia.
Tapi justru orang-orang di dunia ini yang rindu dan mendambakan akan kekuatan atau cerita-cerita bombastis untuk mengkukuhkan psikis mereka yang rapuh. Illuminati, jika memang rahasia, maka mengapa semua orang di dunia bisa mengetahui hal tersebut? Jika Illuminati benar-benar hal yang sangat rahasia, maka tidak akan ada orang yang tahu tentang mereka. Namun di satu sisi, mereka dengan detail dari berbagai macam media dan cerita mengetahui tentang Illuminati tersebut. Jadi, apakah Illuminati adalah rahasia? Dan faktanya, Illuminati memang pernah ada di zaman dahulu, yakni di era di mana kaum agamawan dan gereja bertindak secara otoriter yang terkadang di luar batas demi menegakkan nilai-nilai doktrin mereka. Namun, untuk saat ini sulit mengatakan bahwa Illuminati masih eksis. Pasalnya, kelompok yang dianggap rahasia tersebut sudah bukan rahasia lagi bagi banyak orang. Bagaimana bisa disebut rahasia jika semua orang bisa mengetahui dengan detail sejarah dan siapa saja kelompok Illuminati tersebut? Jadi itulah beberapa fakta menarik mengenai Illuminati, yaitu sebuah organisasi rahasia yang konon dianggap mengatur dunia.